Shalom jemaat yang dikasihi, bertemu kembali dalam perkongsian firman Tuhan pada minggu ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpuji termulia nama Bapa di syurga, karena Engkau selalu baik dalam hidup kami, walaupun kami seringkali melukai hatimu, tapi Engkau tetap setia, memimpin dan menaungi kami. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu, bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, yang dapat mengajar kami untuk setia sampai akhir hayat kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan menyambut perkongsian firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Yosua pasal ke-23 ayat pertama sehingga yang ke-16. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Pidato Perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti itu juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara-Mu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk dalam lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu.
Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah setia sampai akhir hayat. Yosua merupakan anak didik Musa dan dipilih sendiri oleh Tuhan untuk menggantikan tempat Musa setelah Musa meninggal dunia. Yosua adalah seorang pemimpin tentara yang cergas, cekap, bertanggung jawab, dan bijaksana. Ketika Tuhan memanggil Yosua, Tuhan telah memberikan perintah kepada Yosua supaya tetap kuat di dalam Tuhan dan mengajar hukum Tuhan kepada umat Israel. Dan inilah yang menjadi kata-kata semangat dan kekuatan untuk Musa untuk melayani Tuhan. Yosua berusaha berpegang kepada panggilannya di hadapan Tuhan dengan penuh setia sampai akhir hayatnya. Yosua sangat berhati-hati dalam setiap tindakannya dan berusaha untuk memimpin umat Israel untuk setia kepada Tuhan juga. Ketika Yosua sudah tua, Yosua mengingatkan kembali perjanjian yang dibuat Allah dengan bangsa Israel. Dalam teks Yosua pasal 23 ayat 1 hingga ke-16, ini merupakan pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel. Melalui kepribadian Yosua, kita dapat belajar untuk bersikap setia sampai akhir hayat, di mana kita belajar tentang, pertama, Tuhan sendiri yang akan berperang bagi pihak kita, melawan musuh-musuh kita, jika kita setia kepada Tuhan, sehingga kita dapat menaklukkan musuh kita dan menikmati berkat untuk menduduki negeri musuh kita. Dalam situasi kehidupan kita sekarang pun, terdapat musuh-musuh di sekeliling kita, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Maka kita akan melihat berkat penyertaan Tuhan menyertai kita apabila kita tetap setia kepada janji Tuhan. Dan kita akan melihat musuh kita dikalahkan, dipermalukan, dan semua berkat, kedudukan, pengaruh, dan sebagainya yang dia miliki akan kita raih dan terima atas pertolongan Tuhan. Yang kedua, menguatkan hati dalam memelihara dan melakukan hukum Taurat. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan hidup kita. Firman Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang teguh, kuat, matang, berani, dan bersemangat. Firman Tuhan menuntun kita supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan, kita akan mengetahui kehendak Tuhan dalam diri dan kehidupan kita. Firman Tuhan akan menyinari hati kita agar kita tidak bergaul dengan orang-orang yang menyembah ilah-ilah atau tuhan-tuhan yang lain. Yang ketiga, tidak berkawin dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan yang tidak mau menerima Tuhan dalam hidup mereka. Apabila kita tersalah memilih pasangan hidup, itu merupakan satu jerat bagi kita sehingga kita mungkin terpengaruh dengan pasangan kita dengan menyembah ilah-ilah lain. Karena kebanyakan kejatuhan iman seseorang adalah disebabkan cinta dan berkawin dengan orang yang tidak seiman. Cinta akan manusia mungkin akan menyebabkan kita menderita, menjauhi Tuhan, dan akan terpisah dari kasih Tuhan. Oleh itu, kesetiaan kita kepada Tuhan itu sangat penting agar kita bercinta dengan orang yang tepat dan orang yang berkenan di mata Tuhan. Jemaat yang terkasih, apabila kita setia sampai akhir hayat kita kepada Tuhan, maka kita akan selalu dilindungi oleh Tuhan, kita akan selalu dijaga oleh Tuhan, kita akan diberkati Tuhan, dan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi jika kita tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan, maka kita akan dihukum oleh Tuhan dan murka Tuhan akan ditimpakan kepada kita. Oleh itu, marilah kita menjaga iman percaya kita kepada Tuhan dengan sebaik mungkin. Marilah kita mempertahankan kesetiaan kita di hadapan Tuhan, dan marilah kita menolak setiap hal-hal yang menyebabkan kita menjauh daripada Tuhan. Sebagaimana Tuhan itu Tuhan yang setia kepada kita, maka kita juga harus setia kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sebagaimana Tuhan menjaga kita sejak kita dalam kandungan ibu kita, ketika kita dilahirkan, ketika kita kanak-kanak, ketika kita meningkat dewasa, sehingga saat ini Tuhan setia memimpin kita. Maka kita harus belajar terus dipimpin oleh Roh Tuhan.
Apabila kita setia sehingga akhir hayat kita, maka janji Tuhan akan kita raih dalam kerajaan surga. Orang yang setia akan selalu melihat pertolongan Tuhan, amin. Orang yang setia akan dikasihi Tuhan, amin. Dan orang yang setia akan diberkati Tuhan, amin. Pilihan dalam diri kita masing-masing, apakah kita ingin menjadi pribadi yang setia sampai akhir hayat kita, atau sebaliknya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur melalui firman-Mu yang telah kami dengar, di mana ini mengajar kami ya Tuhan, supaya kami mengandalkan Engkau dan setia kepada Engkau, sehingga walaupun beribu orang yang membenci kami, yang coba menjatuhkan kami, tapi selagi Engkau yang berpihak kepada setiap pribadi kami, maka setiap musuh kami akan dikalahkan, akan dipermalukan, dan akan dilenyapkan di hadapan kami, karena kami mempunyai Tuhan yang hebat dan berkuasa. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai sepanjang hidup kami, untuk menguatkan hati kami, untuk memelihara dan melakukan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita dan terang dalam kehidupan kami. Dan ajarilah kami Tuhan, supaya tidak terlalu mengikuti emosi dan jatuh cinta dan berkawin dengan orang-orang yang tidak seiman, sehingga itu akan menyebabkan kami terpisah daripada Engkau. Tolong kami supaya kami tetap setia di dalam kehidupan kami sampai nafas kami yang terakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.